Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan tahun 1442 Hijriah ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan tahun sebelumnya. Tahun ini kita lebih bisa bebas, agak longgar melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini di musola ataupun di masjid-masjid di sekitar kita. Hal ini perlu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera usai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ada yang menyebut juga iman, Islam, dan ihsan. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, maka ketika dia melaksanakan ibadah, ketika dia melaksanakan aktivitas di dunia ini, itu harus berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika melakukan interaksi sesama manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maka juga harus berpedoman kepada akhlakul karimah yang telah dituntunkan di dalam al-Islam. Jadi seorang yang beriman, syariatnya harus benar. Seorang yang beriman, akhlaknya juga harus baik. Tidak bisa kemudian akhlaknya baik tetapi akidahnya melenceng, atau syariatnya bagus di dalam menjalankan ibadah mahdhah, namun akhlaknya tidak menunjukkan akhlakul karimah. Itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi ada keterkaitan di antara ketiganya, antara iman, kemudian Islam, dan ihsan itu, atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya ada dalam satu kesatuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu disampaikan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang sempurna
itu adalah seorang mukmin yang ahsanuhum khuluqan, akhlaknya bagus. Inilah yang kami maksud tadi, bahwa antara iman dan akhlak itu ada keterkaitannya, tidak bisa berdiri sendiri. Akhlaknya harus bagus, keimanannya harus benar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di sana diperumpamakan seorang mukmin itu dengan lebah, ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Jadi ini sebuah gambaran betapa seorang mukmin itu di dalam tindakannya, interaksinya, termasuk apa yang diperbuat, itu harus menunjukkan sesuatu yang baik. Tadi digambarkan seorang mukmin itu digambarkan dengan lebah. Lebah itu kalau memakan adalah makanan-makanan yang baik. Dia terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain untuk menghisap sari madunya. Kemudian apa yang diproduksi oleh lebah itu adalah sesuatu yang baik pula, yaitu madu. Di mana madu itu juga bisa dipergunakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Jadi yang dikeluarkan atau yang diproduksi sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi sesama makhluk Allah. Kemudian lebah itu ketika hinggap di ranting, lebah itu tidak merusak, lebah itu tidak mematahkan. Ini artinya bahwa seorang mukmin itu ketika berinteraksi dengan sesama manusia, apakah itu sesama mukminnya atau sesama muslimnya ataupun dengan orang-orang di luar Islam, menunjukkan akhlak yang baik sehingga tidak menjadikan saudaranya itu menjadi tersakiti, tidak menjadikan saudaranya itu kemudian memutus hubungan tali silaturahim. Karena seseorang mukmin tadi di dalam berinteraksi, di dalam berhubungan, di dalam bersahabat dan sebagainya, itu menunjukkan akhlakul karimah, sehingga menjadikan saudaranya yang lain ini menjadi senang ketika berinteraksi dengannya. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain pula bahwa al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang mukmin itu, seorang muslim itu, yang dinamakan muslim itu adalah seseorang yang kemudian orang lain terselamatkan dari ucapannya dan kekuasaannya.
Jadi betapa indahnya ya apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam al-hadisnya, terkait dengan masalah keimanan dan akhlak ini. Kita sebagai hambanya yang beriman diajak agar kita ini beragama secara kafah. Kita diajak untuk beragama secara keseluruhan, tidak memilih bagian-bagian tertentu saja. Mungkin dari sisi syariatnya kita menjalankan agama dengan baik, tapi kemudian di sisi akidahnya kita ada yang salah, atau akidahnya bagus bagaimana yang dituntunkan oleh keyakinan kita, namun di dalam akhlak keseharian dia menunjukkan sesuatu yang tidak baik tadi. Maka tidaklah baik kalau kemudian seseorang mukmin itu melakukan aktivitas keseharian ini menunjukkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya tadi, kemudian ketika kita berbicara lalu kemudian membuat orang lain tersakiti atas pembicaraan kita itu, maka dengan halus Rasulullah SAW tadi mengibaratkan seorang mukmin itu dengan lebah. Jika dia itu makan adalah makan yang baik, jika dia itu memproduksi sesuatu adalah produksi yang bermanfaat dan membawa kebaikan, ketika dia berinteraksi dari satu pohon dari ranting satu ke ranting yang lain, dia tidak menjadikan ranting yang rapuh sekalipun itu rusak ataupun patah. Itulah gambaran daripada hubungan antara keimanan dan akhlak. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.